Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Amelia Nur, NIM 20700118044 dari jurusan Pendidikan Matematika kelas B. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi kompleks. Adapun bagian-bagian dari materi fungsi kompleks, yaitu yang pertama, bilangan kompleks, yang kedua, teorema de Moivre, yang ketiga, bentuk eksponen, yang keempat, akar bilangan kompleks, yang kelima, persamaan Cauchy, Riemann, dan fungsi harmonik, dan yang materi keenam yaitu fungsi eksponen. Materi pertama yaitu fungsi kompleks. Definisi dari bilangan kompleks yaitu bilangan kompleks Z merupakan pasangan berurut X, Y, di mana X, Y elemen R. Maka ditulis Z sama dengan dalam kurung X, Y. Bilangan kompleks Z juga merupakan bilangan yang berbentuk X tambah Y, di mana X, Y elemen R dan I sama dengan 0,1 sama dengan akar min 1. Maka ditulis Z sama dengan X tambah Y. Jika Z sama dengan X, Y sama dengan X tambah Y, maka X itu merupakan bagian real Z dan Y merupakan bagian imajiner Z. Dan I sama dengan satuan imajiner. Dan jika I pangkat 2, maka hasilnya adalah min 1. Contoh, Z sama dengan 3 tambah 2I. Bagian realnya yaitu 3 dan bagian imajinernya yaitu 2. Materi selanjutnya yaitu materi teorema de Moivre. Bentuk umum dari teorema de Moivre ini yaitu Z pangkat N sama dengan R pangkat N dalam kurung siku cos N theta tambah I sin N theta. Z pangkat N sama dengan R pangkat N cos sin N theta. Contoh, Z sama dengan 4 dalam kurung cos 30 derajat tambah I sin 30 derajat. Tentukan Z3. Telah dijelaskan sebelumnya bentuk dari teorema de Moivre, yaitu Z pangkat N sama dengan R pangkat N dalam kurung siku cos N theta tambah I sin N theta. Jadi kita masukkan nilainya, di mana N itu adalah 3, R itu adalah 4. Jadi Z pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 3 dalam kurung cos 3 kali 30 derajat tambah I sin 3 kali 30 derajat. Z3 sama dengan 4 pangkat 3 itu sama dengan 64. Kemudian cos 3 dikali 30 derajat. Jadi 3 dikali 30 derajat hasilnya 90 derajat. Sama dengan untuk sin. Jadi cos 90 derajat tambah I sin 90 derajat. Jadi Z pangkat 3 sama dengan 64 dalam kurung. Karena cos 90 derajat itu sama dengan 0 dan sin 90 derajat adalah 1. Jadi dalam kurung 0 tambah 1i sama dengan Z pangkat 3 sama dengan 64i. Selanjutnya materi bentuk eksponen. Dengan menggunakan rumus Euler yaitu E pangkat I theta sama dengan cos theta tambah I sin theta. Untuk bentuk
polar bilangan kompleks Z dapat diubah menjadi Z sama dengan R dalam kurung cos theta tambah I sin theta tutup kurung sama dengan RE pangkat I theta. Contoh, nyatakan bilangan kompleks Z sama dengan 1 tambah I dalam bentuk polar dan eksponen. Penyelesaiannya, Z sama dengan 1 tambah I. Untuk nilai R-nya sama dengan akar 2. Kemudian kita cari tangen tetanya. Tangen theta sama dengan 1. Hasil dari tangen 1 itu sama dengan 45 derajat. Kemudian kita ubah menjadi pi. Hasilnya 1/4 pi. Kemudian kita masukkan rumusnya, lalu memasukkan nilai-nilainya, yaitu Z sama dengan akar 2 dalam kurung cos 1/4 pi tambah I sin 1/4 pi sama dengan akar 2 cos sin 1/4 pi. Jadi hasilnya akar 2 E pangkat pi per 4 I. Selanjutnya, materi akar bilangan kompleks. Bentuk umum dari akar bilangan kompleks yaitu Z pangkat 1/n sama dengan R pangkat 1/n kurung kurawal cos dalam kurung theta tambah 2 k pi per n tutup kurung tambah I sin dalam kurung theta tambah 2 k pi per n tutup kurung tutup kurawal, di mana k-nya itu sama dengan 0, 1, 2 sampai dengan n kurang 1. Contoh, Z sama dengan I 2/3. Penyelesaiannya, Z sama dengan I 2/3 kita ubah dalam bentuk akar, yaitu Z sama dengan akar pangkat 3 dari I pangkat 2. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa I pangkat 2 itu nilainya sama dengan min 1. Jadi, Z sama dengan akar pangkat 3 dari min 1. Kemudian nilai R-nya, yaitu akar min 1 pangkat 2 tambah 0 pangkat 2 sama dengan 1. Kemudian kita cari tetanya, yaitu theta sama dengan arcus tan, karena nilai X adalah 0 dan nilai Y-nya itu adalah min 1. Karena ini terdapat dalam kuadran kedua, jadi hasilnya adalah pi. Kemudian kita masukkan bentuk umum dari akar bilangan kompleks yang telah kita jelaskan sebelumnya. Kemudian K sama dengan 0, untuk nilai Z0 sama dengan 1/3 dalam kurung cos pi per 3 tambah I sin pi per 3 sama dengan 1/2 tambah 1/2 akar 3 I. Kemudian untuk K sama dengan 1, Z1 sama dengan 1 pangkat 1/3 dalam kurung cos pi tambah 2 pi per 3 tambah I sin pi tambah 2 pi per 3 sama dengan cos pi tambah I sin pi sama dengan min 1 tambah 0 sama dengan min 1. Kemudian untuk K sama dengan 2, Z2 sama dengan 1 pangkat 1/3 dalam kurung cos pi tambah 4 pi per 3 tambah I sin pi tambah 4 pi per 3 tutup kurung sama dengan cos 5 pi per 3 tambah I sin 5 pi per 3 sama dengan 1/2 kurang 1/2 akar 3I. Selanjutnya persamaan Cauchy-Riemann
dan fungsi harmonik. Yang pertama, persamaan Cauchy-Riemann. Teorema 51, diketahui Fz sama dengan U dalam kurung X, Y tambah IV dalam kurung X, Y. Andaikan bahwa U dalam kurung X, Y, V, X, Y, dan semua turunan parsialnya UX, Vx, Uy, dan Vy kontinu di semua titik dalam satu lingkungan N bagi titik Z0 sama dengan dalam kurung A, B. Pada titik Z0, 0x sama UX sama dengan Vy dan Vx sama dengan min I, Uy, maka F aksen Z0 ada dan F aksen sama dengan UX tambah I Vx sama dengan Y kurang I Uy. Selanjutnya teorema 5.2 yang berbunyi, andaikan bahwa fungsi Fz sama dengan U dalam kurung X, Y tambah IV dalam kurung X, Y mempunyai turunan pada suatu titik Z0 sama dengan A, B. Maka pada titik itu F aksen sama dengan UX tambah IVX sama dengan VY kurang I Uy. Jadi UX sama dengan VY dan VX sama dengan min Uy. Selanjutnya fungsi harmonik. Suatu fungsi Fz disebut analitik atau holomorfik atau reguler atau monogenik di titik Z0 apabila Fz asalkan turunannya ada di semua titik pada suatu lingkungan Z0 pangkat 1. Contoh, tentukan F aksen dari Fz sama dengan E pangkat X dalam kurung cos Y tambah I sin Y. Penyelesaiannya, Fz sama dengan E pangkat X dalam kurung cos Y tambah I sin Y sama dengan E pangkat X cos Y tambah I E pangkat X sin Y. E pangkat X cos Y itu U dalam kurung X, Y dan I E pangkat X sin Y yaitu IV dalam kurung X, Y. Kita ibaratkan U sama dengan E pangkat X cos Y dan V sama dengan E pangkat X sin Y. Untuk UX sama dengan E pangkat X cos Y dan Vx sama dengan E pangkat X sin Y. Untuk UY sama dengan min E pangkat X sin Y dan Vy sama dengan E pangkat X cos Y. Karena UX sama dengan Vy dan Uy dan min sama dengan min Vx berlaku pada persamaan Cauchy-Riemann, sehingga Fz analitik dan F aksen Z sama dengan E pangkat X cos Y tambah I E pangkat X sin Y sama dengan E pangkat X dalam kurung cos Y tambah I sin Y. Selanjutnya, materi fungsi eksponen. Fungsi eksponen pada bilangan kompleks Z sama dengan X tambah Y didefinisikan sebagai Fz sama dengan E pangkat Z sama dengan E pangkat X tambah Y sama dengan E pangkat X kali E pangkat Y sama dengan E pangkat X dalam kurung cos Y sama dengan I sin Y. Contoh, diketahui grafik fungsi fx sama dengan 2,3 pangkat 1 kurang x. Yang ditanyakan itu grafik tersebut melalui titik di mana. Penyelesaiannya, berdasarkan opsi yang diberikan, semua titik memiliki absis x kurang sama dengan 2. Untuk itu, kita uji nilai fungsi saat x sama dengan 2. Karena fx sama dengan 2,3 pangkat 1 kurang x, maka f dalam kurung 2, dimana ambil 2 karena kita diuji nilai fungsinya itu x sama dengan 2. Jadi f
2 sama dengan 2.3 pangkat 1 kurang 2 sama dengan 2.3 pangkat min 1 sama dengan 2/3. Jadi nilai fungsi saat X sama dengan 2 adalah Y sama dengan 2/3. Jadi fungsi tersebut melalui titik 2 dan 2/3.